Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan meneruskan pembelajaran kita di grup kita, grup belajar jabatan kata. Tapi alhamdulillah pada kali ini kita akan masuk jilid yang kedua, materi yang pertama. Jilid kedua, materi yang pertama. Nah, mari kita lihat, kita pelajari bersama-sama. Dalam materi pertama membahas sebuah kalimat yang berbunyi Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Nah, pertanyaan pertama berbunyi Al-baitu jadidun artinya apa? Maka jawabannya artinya rumah itu baru. Pertanyaan kedua berbunyi apa jabatan atau kedudukan dari al-baitu? Maka jawabannya al-baitu jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Pertanyaan ketiga, apa itu mubtada? Jawabannya mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Soal keempat, kenapa bisa al-baitu sebagai mubtada? Maka jawabannya karena setiap isim marfu yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Dan al-baitu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Soal kelima, apa isim itu? Isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, kata keterangan, dan kata dasar. Keenam, dari mana mengetahui kalau al-baitu adalah isim? Maka jawabannya karena al-baitu artinya rumah. Dan rumah termasuk benda. Dan juga karena al-baitu didahului alif lam. Dan setiap kata yang didahului alif lam maka isim. Nah, kemudian ketujuh pertanyaannya, tadi dikatakan mubtada adalah isim, ada isim yang marfu, isim marfu. Isim sudah kita bahas, sekarang marfu itu apa? Apakah marfu itu? Marfu adalah salah satu kedudukan atau jabatan kata dari 4 kedudukan atau jabatan kata dalam nahwu. Jadi dalam nahwu ada 4 kedudukan atau jabatan kata. Ya, salah satunya adalah marfu. Kemudian ke-8, kapan isim berkedudukan atau berjabatan marfu?
Jawab, isim berkedudukan atau berjabatan marfu apabila sebagai mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, fa'il, dan naibul fa'il. Kemudian soal ke-9, kenapa al-baitu harokat huruf terakhirnya di dhamma? Maka jawabannya karena al-baitu sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma apabila berupa isim mufrad. Sehingga al-baitu harokat huruf terakhirnya di dhamma karena mubtada yang berupa isim mufrad. Soal ke-10, apakah isim mufrad itu? Jawab, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu. Soal 6, soal ke-11 ya. Kita beralih ke kata kedua. Al-baitu jadidun. Di situ ada dua kata. Kata pertama al-baitu, kedua jadidun. Sekarang kita akan berpindah kepada kata yang kedua, jadidun. Yaitu soal ke-11. Apa kedudukan atau jabatan dari jadidun? Maka jawabannya, jadidun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Kemudian apa itu khobar? Khobar adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Kemudian, kenapa jadidun sebagai khobar gitu ya? Kalau ditanya, kalau saya beri tambahan, kenapa jadidun sebagai khobar? Maka jawabannya ya karena jadidun menyempurnakan makna dari mubtada, yaitu al-baitu. Yaitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa jadidun bisa sebagai khobar? Maka jawabannya ya karena jadidun adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, kenapa? Sebentar ya, saya tulis sebentar. Kenapa jadidun sebagai khobar? Maka jawab, karena jadidun isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, dimohon perhatikan baik-baik. Ada tambahan ya. Ada tambahan, yaitu kenapa jadidun bisa sebagai khobar? Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya karena jadidun adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada gitu. Terus kalau ditanya lagi, kenapa jadidun didhammakan min harokat huruf terakhirnya? Maka jawabannya karena jadidun kedudukan atau jabatan sebagai khobar.
Dan khobar itu marfu. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma apabila berupa isim mufrad. Sehingga jadi dun, harokat huruf terakhirnya di dhamma karena khobar yang berupa isim mufrad gitu ya. 6. Ini juga bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya materi yang kedua dan seterusnya. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Wakru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.